dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini karena kami semua masih bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kami ingin memuji nama-Mu Tuhan, berkati ibadah Sabtu hari ini bisa lancar dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom teman-teman, boleh dong teman-teman bangkit berdiri, kasih tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Semuanya sukacita hari ini, amin. Mari kita angkat satu pujian. Mari sama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari sama-sama serukan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sama-sama sebutan. Sukacita melimpah, tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman, mari semangat untuk memuji. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini.
untukmu. Mari sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan ini hanya untukmu, takkan berhenti. Meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan ini hanya untukmu, hidup yang kami, dan ini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat saja katakan,
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalam. Jadimu. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri, serukan namanya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat. Saya undang. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran. Terima kasih untuk malam hari ini kami boleh datang ya Tuhan. Kau lihat setiap hati kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau mengetahui apa yang sedang kami alami, ada apa yang kami hadapi dalam keluarga, dalam sekolah, dalam lingkungan kami, dalam keseharian kami. Kau tahu ya Tuhan. Malam hari ini kami mau bawa beban kami dalam kaki-Mu. Segala kerinduan kami serahkan padamu ya Bapa. Malam hari ini kami mau beribadah. Kami telah memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Bicara pada setiap kami ya Tuhan, secara pribadi. Sehingga waktu 1 jam sampai 1 jam lebih ini bukan menjadi sia-sia kami datang dan pulang tidak mendapat apa-apa, tapi kami boleh mendengar pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, setiap kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, senang sekali kembali bisa menyampaikan firman di ibadah kaum muda. Boleh sambil ditampilkan, coba kita tes. Ini bukan sulap, bukan sihir ya. Bukan Pak Tarno ya waktu dulu. Bukan sulap, bukan sihir. Oke, bisa. Oke, tema khotbah saya pada malam minggu hari ini, When Dreams Need Action. Teman-teman, siapa yang punya cita-cita, punya impian, punya harapan, punya keinginan, punya passion, siapa? Atau semua nggak pernah terpikirkan mau ngapa-ngapain? Ada ya? Nah, tolong satu volunteer boleh dibantu. Kok asang deh bantu, biasa yang bantu kan yang lebih tua. Ya. Teman-teman ambil biji ini, kalau teman-teman coba pikir dulu dari sekarang. Saya punya impian, saya punya cita-cita, saya punya mimpi, dreams, ada 3, ambil 3. Kalau saya kayaknya cuma punya 1 deh dalam hidup ini mimpi, ambil 1. Kalau saya punya mimpi banyak, coba dipikirkan yang paling dominan ya. Ayo kau asang sambil diedarkan. Nanti kalau udah diedarkan terus pikir lagi, gue nambah 1 lagi, nggak apa-apa, ambil nambah 1 lagi. Kolektornya tetap sama kok. Kalau ambil banyak dan ambil sedikit. Terus kalau saya nggak punya mimpi, saya nggak punya cita-cita, saya nggak punya passion, saya nggak mau ngapa-ngapain, nggak usah ambil, ya nggak usah ambil.
Sambil teman-teman ambil, saya mau kita baca satu ayat. Saya bacakan untuk teman-teman semua, sambil teman-teman ambil, teman-teman dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ada dalam Yeremia 29 ayat 11. Teman-teman, kitab Yeremia itu ditulis menceritakan tentang pembuangan umat Israel ke Babel. Jadi cerita dari kitab ini bukan cerita yang happy dan sebagainya. Karena ini menceritakan bagaimana satu bangsa dijajah, didatengin oleh satu negara, satu negeri, terus ditawan, terus dibuang ke negara lain, ke negeri lain. Tapi dalam pasal 29 ayat 11 ada satu pesan yang indah gitu. Ada pesan yang indah dari Tuhan untuk orang Israel yang ada di pembuangan ketika mereka dalam pembuangan. Ayatnya yang tadi kita baca, saya bacakan sekali lagi. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Pesan ini teman-teman juga berlaku buat kita. Bagaimana Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita. Kita baca dalam kitab Mazmur, bahkan kita belum lahir pun sampai orang tua kita belum tahu namanya, mau dikasih nama siapa, mau dikasih nama Kayla, mau dikasih nama Devin, mau dikasih nama Tata dan sebagainya. Bahkan nama pun belum ada, Tuhan udah punya rancangan loh untuk teman-teman semua. Jadi bisa kita yakini bahwa Tuhan punya rancangan, punya rencana indah dalam hidup kita. Tapi kenapa ya seringkali kita melihat kok kayaknya segala sesuatu gak berjalan dengan lancar, kayaknya ini bukan rencana Tuhan deh. Kenapa sih jalannya jelek, jalannya susah, jalannya kayaknya Tuhan salah deh merancangkan dalam kehidupan saya. Mungkin kadang kita berpikir seperti itu. Teman-teman, pada malam hari ini saya mau bawakan firman Tuhan, when dreams need action. Kadangkala apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu tidak terjadi bukan karena rancangan Tuhan yang gagal. Bukan karena rancangan Tuhan yang gagal. Karena Tuhan tuh gak bisa maksain. Devin harus menjadi pemain, Tuhan punya rencana Devin menjadi pemain bass yang melayani dengan luar biasa. Terus Tuhan gak bisa maksain, ketika Devin lahir langsung jago main bass. Lahir keluar 32 hari pulang ke rumah, lihat gitar langsung ambil gitar, langsung main gitar. Gak seperti itu cara kerjanya. Tuhan punya rancangan, tapi kita harus berespon. Rancangan Tuhan gak pernah keliru, tapi respon kita yang menentukan apakah rancangan itu berjalan atau gak berjalan. Kita serong ke kanan atau serong ke kiri, kita ikutin jalan Tuhan atau enggak. Ada 3 hal yang mau saya sharingkan. Yang pertama, iman tanpa perbuatan adalah mati, mimpi tanpa aksi adalah kosong. Iman tanpa perbuatan adalah mati, mimpi tanpa aksi adalah kosong. Kita punya cita-cita, kita punya keinginan, kita punya rencana. Mungkin yang tadi pegang biji-biji ini, ada yang punya keinginan, saya pengen kuliah di perguruan tinggi negeri.
saya mau masuk ITB, saya mau masuk UI, atau punya angan-angan dan cita-cita yang lain. Saya mau abis ini punya usaha, kemudian usahanya saya buka cabang 1, tahun depan saya buka cabang 2, saya mau buka usaha yang besar. Mungkin ada juga yang punya cita-cita, saya mau menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Saya mau main keyboard lebih baik dari Om Amos. Mau main drum lebih bagus dari Om Amos. Pokoknya saya mau melayani Tuhan. Kemanapun Tuhan utus, saya pasti jalan. Kita punya banyak impian. Tetapi saya mau ajak kita baca dalam Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Teman-teman, iman aja yang sesuatu yang rohani, sesuatu yang Tuhan taruh. Iman itu kalau saya definisikan dalam kehidupan sehari-hari itu gini, keinginan, impian, harapan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Salah satu sisinya ya, salah satu sisi iman. Bukan berarti keseluruhan iman artinya demikian, iman artinya luas sekali. Salah satu sisi iman, terjemahan saya dengan bahasa saya adalah impian, cita-cita, harapan yang Tuhan taruh dalam hati kita. Iman aja, kalau nggak ada perbuatan tuh mati. Bagaimana dengan impian? Bagaimana dengan cita-cita? Bagaimana dengan harapan kita? Yang masih butuh proses, bahwa mengetahui itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Tentu tindakan kalau tanpa harapan, cita-cita, mimpi teman-teman yang tadi teman-teman ngomong dalam hati terus ambil biji-biji ini, saya punya mimpi mau ngapain, mau kemana, mau jalan-jalan, mau ke luar negeri, mau sekolah di luar negeri dan sebagainya. Kalau nggak ada action itu kosong, mati. Cita-cita, mimpi, impian butuh tindakan, bukan hanya harapan, tapi juga usaha nyata kita. Teman-teman kepikiran nggak sih Musa? Kita tahu Musa ya, Musa itu kan tokoh besar dalam Alkitab. Teman-teman kepikiran nggak kalau Musa, dia punya mimpi, Musa itu punya keinginan, dia ngeliat, dia tahu dia berasal dari bangsa Israel, kemudian ketika dia di Mesir, dia ngelihat saudaranya di Mesir diperlakukan dengan tidak baik. Dia punya cita-cita, impian, mimpi, gue pengen bawa umat bangsa saya, bangsa Israel keluar dari Mesir, nggak mau diperbudak lagi. Terus teman-teman bisa bayangin nggak kalau Musa nggak bertindak? Kalau Musa ya udah santai-santai aja, disuruh Tuhan nggak mau, ngapa-ngapain nggak mau. Apakah bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir seperti yang ditulis di Alkitab? Tentu enggak kan. Musa harus bertindak. Walaupun dia mendapat mimpi, dia mendapat keinginan yang keluar dalam hati dia. Keinginan Musa, passionnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu muncul dalam hati dia. Seperti harapan-harapan, impian-impian teman-teman yang muncul dalam hati teman-teman semua. Kita nggak bisa bilang impian ini rohani, impian itu nggak rohani dan sebagainya, enggak. Sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Kita gimana tahu sih yang ada di dalam hati saya ini dari Tuhan atau enggak dari Tuhan? Coba teman-teman cross check gitu. Ini sejalan dengan Alkitab nggak sih? Impian dalam hati saya sejalan dengan Alkitab nggak? Impian hati saya, gue pengen belajar bela diri, terus habis itu beli motor yang kenceng, terus mau balap begal. Dapat motor, jual motor, lakukan lagi, sebulan kurang lebih 6 kali aja. Setahun kan udah banyak. Terus dapat duitnya buat judi online besok untung bisa untung terus gue jadi milioner. Kira-kira itu impian harapan yang dari Tuhan enggak sih? Enggak kan? Filter pertama kita impian kita coba kita filter aja dalam hati kita. Ini sesuai dengan firman Tuhan enggak? Sesuai dengan Alkitab enggak?
Kalau nggak sesuai, itu udah bukan dari Tuhan. Yang kedua, konfirmasi dari orang sekitar. Sharing gitu. Saya punya cita-cita ini loh, saya mau kuliah, mau ngambil ekonomi, mau ngambil manajemen, mau ngambil bisnis. Kira-kira benar nggak sih? Validasi, konfirmasi dengan orang-orang sekitar, dengan orang tua, dengan kakak rohani, dengan ketua sel dan sebagainya, silakan. Kemudian yang ketiga, waktu. Kalau itu dari Tuhan, itu nggak hilang kok. Tuhan akan pelihara impian itu, Tuhan akan pelihara mimpi itu, Tuhan akan pelihara impian itu sampai itu terlaksana. Yang pertama tadi ya, impian kita, harapan kita harus disertai dengan tindakan. Yang kedua, jalanilah cita-cita dan impian bersama dengan Tuhan. Bagaimana sih kita bisa meraih mimpi kita? Jalani cita-cita dan impian bersama Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah menguji hati, Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Teman-teman, malam hari ini saya mau ngajak kita juga lihat Nehemia. Nehemia ini tokoh yang luar biasa. Saya mau mengajak teman-teman masa remaja ini, masa depan teman-teman masih terbuka dengan lebar. Masanya masih panjang. Punyai cita-cita, punyai impian, punyai mimpi yang besar, banyak. Kenapa? Mimpi itu nggak bayar kan? Bukannya mimpi 3 harganya 200.000, mimpi 4 harganya 300.000. Enggak, teman-teman punya mimpi 1.000 pun nggak diminta bayar. Kita mau melihat dari Nehemia, bagaimana Nehemia menjalani mimpinya bersama dengan Tuhan. Saya mau mengajak kita, ini agak banyak. Dalam Nehemia 1 ayat 4-11, ketika Nehemia mendengar kondisi Yerusalem, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, berpuasa dan mengakui dosa-dosa bangsanya. Dalam doanya ia mengandalkan Tuhan dan memohon belas kasihannya. Nehemia 2 ayat 4, saat Raja Artasastra menanyakan keinginan Nehemia, ia berdoa kepada Tuhan sebelum menyampaikan permintaannya. Ia menunjukkan bahwa Nehemia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya, bahkan dalam berbicara kepada raja. Kemudian Nehemia 4 ayat 9, teman-teman, ketika ia menghadapi ancaman dari musuh-musuh yang ingin menghentikan pembangunan tembok, Nehemia dan rakyatnya berdoa, memasang penjagaan, menunjukkan keseimbangan antara iman dan tindakan. Kemudian Nehemia 4 juga, Nehemia mengingatkan rakyatnya untuk tidak takut kepada musuh dan terus mengandalkan Tuhan yang besar dan dahsyat. Yang terakhir, tembok Yerusalem akhirnya selesai dibangun dalam 52 hari. Hal ini terjadi karena pertolongan Tuhan sehingga musuh-musuh mereka merasa gentar. Nehemia ini cerita bagaimana Nehemia itu masih ada di pembuangan. Rakyatnya, teman-teman sebangsanya udah balik ke Yerusalem. Tapi mereka miskin banget. Sampai kotanya itu nggak ada tembok. Teman-teman, kalau saat ini mungkin kita sulit membayangkan gunanya tembok itu buat apa. Tapi kalau zaman dulu tembok itu luar biasa fungsinya. Dia melindungi supaya nggak ada penjahat masuk dan sebagainya. Nehemia punya mimpi untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mengandalkan Tuhan. Dia membawa Tuhan jalan dalam segala rancangan, dalam segala perencanaan dan pelaksanaannya. Teman-teman, kalau mau mimpi kita berhasil, berjalan, jalani mimpi kita bersama Tuhan. Jangan jalan sendiri, jalani mimpi kita bersama Tuhan. Tadi mengapa tembok Yerusalem penting. Kemudian yang ketiga, teman-teman, mulai dari langkah kecil. Bagaimana sih mau mimpi saya menjadi kenyataan, impian saya menjadi kenyataan, harapan saya menjadi kenyataan. Mulai dari langkah kecil. Dan percaya pada proses. Mulai dari langkah kecil. Pengkhotbah 11 ayat 4,
Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kalau teman-teman punya mimpi, punya passion, saya mau berlatih main gitar, supaya saya bagus main gitar, bisa main di Java Jazz, bisa melayani gereja. Tapi teman-teman gak pernah mau memulai, tunggu nanti aja, tunggu saya punya gitar bagus. Udah dibeliin gitar, tunggu nanti, tunggu kalau gua nggak ujian. Oke, ujian udah selesai, tunggu gua SMP baru belajar. Kalau kita nggak pernah memulai langkah kecil, kita nggak akan memulai, tidak akan mendapat langkah besar, tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar kalau kita nggak pernah memulai dari yang kecil. Teman-teman, apapun mimpimu, apapun keinginanmu, apapun harapanmu, yang Tuhan taruh dalam hatimu, mulai gitu. Mulai. Jangan seperti Pengkhotbah 11 ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin gak akan menabur. Dia mau menabur aja, dia memperhatikan angin. Angin kira-kira angin dari kanan atau dari kiri, dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur. Selalu memperhatikan banyak hal, gak akan mulai menabur. Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Selalu punya alasan. Selalu punya alasan. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna sebelum bertindak. Bahkan tindakan kecil yang diambil setiap hari dapat membawa kita lebih dekat kepada mimpi kita. Jangan takut gagal. Yang penting adalah terus bergerak dan belajar dari setiap proses. Kita ingat ya cerita Daud ya. Cerita Daud ketika dia diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja, ketika saudara-saudaranya dipilih, Tuhan gak mau, Tuhan mau yang kecil. Habis itu apakah Daud langsung jadi raja? Enggak kan, ada proses, ada waktunya. Dia kembali menjadi gembala kok. Dia mulai dari langkah-langkah kecil, butuh proses. Ketika Tuhan menaruh impian dalam hatimu, dalam hati kita, gak berarti semua itu langsung meledak, semua itu langsung jadi. Tuhan taruh impian dalam hatimu, gue mau jadi dokter. Tuhan taruh dalam hatimu, gue mau jadi pilot. Tuhan taruh dalam hatimu, saya mau jadi tentara dan sebagainya. Itu gak langsung merubah, membuat engkau langsung jadi tentara, engkau langsung jadi polisi, engkau langsung jadi dokter, engkau langsung berhasil. Enggak, semuanya butuh proses dan dimulai dari langkah kecil. Saya mau tutup dengan satu cerita. Suatu hari di satu negeri ada seorang anak kecil namanya Andi. Andi punya mimpi, punya keinginan, passion dalam hatinya gede banget gitu. Saya mau mengembara, mau keluar, mau melihat negeri yang luas, mau jadi petualang, seorang petualang. Tiap hari dia ngomong sama tetangganya, kakak tahu nggak? Saya ini suatu hari saya mau pergi keluar dari daerah kita, saya mau pergi jauh, saya mau jadi petualang. Ke kanan, ke saudaranya, ke adiknya dia selalu cerita. Suatu hari dia cerita sama kakeknya, kakek tahu nggak? Saya punya cita-cita, saya punya mimpi dalam hati saya berkobar-kobar. Udah lama saya mau pergi ke negeri, mau keliling negeri yang jauh, keluar dari lingkungan kita, keluar dari negara kita. Saya mau ngelihat negeri yang luas ini. Saya mau jadi seorang petualang. Terus kakeknya balik masuk ke dalam kamar, terus kakeknya keluar kamar kasih Andi satu buah benih. Terus kakeknya masuk lagi. Andi mikir gitu, ini apaan kakek kasih benih, kasih biji ini, buat apa? 1 hari, 2 hari berlalu, dia belum mengerti kenapa kakeknya kasih benih ini yang teman-teman pegang. 2 hari kemudian kembali dia ketemu dengan kakek. Maksudnya apa benih ini?
Terus kakeknya duduk, panggil Andi duduk, kakeknya mulai cerita. Benih ini punya potensi luar biasa. Dia bisa jadi sesuatu yang lebih besar dari benih ini. 10 kali lipat, 1000 kali lipat, bahkan jauh. Lebih dari orang pikirkan. Begitu juga mimpi kamu, cita-cita kamu. Punya potensi yang besar. Tapi untuk benih ini bisa bertumbuh, untuk cita-cita kamu, harapan kamu, impian kamu dapat bertumbuh, kamu harus bertindak. Kamu harus bertindak. Kamu harus mulai ambil tanah, masukkan benihnya, masukkan benih di dalam tanah. Itu tindakan pertamamu. Terus disiram. Andi ambil tanah, terus taruh benihnya, terus disiram. Disiram 1 hari, kita siram deh biar mirip. Biar mirip ya. Biar mirip. Wah, Andi siram. Si Andi siram. Terus ditinggal. Diliatin terus sama Andi. Diliatin terus, Andi liatin terus. Kok nggak berubah-berubah ya tanahnya ya? Udah disiram nggak berubah-berubah juga. Dari pagi sampai malam Andi nungguin. Dilihat kanan kiri nggak berubah. Terus kakeknya lewat gitu. Dia tahu Andi lagi nungguin, terus kakeknya ngomong gitu. Untuk mengejar mimpimu, untuk mengejar cita-citamu, semua tuh gak berjalan secara instan. Butuh waktu, butuh proses. Kadang ketika engkau bosan teruslah nyiram. Terus nyiram. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Teman-teman, ketika mimpimu udah engkau mulai, engkau udah ambil langkah pertama, engkau tanam mimpimu, enggak langsung mimpi itu jadi kenyataan. Butuh proses, butuh waktu. Dilihat lagi beberapa hari kemudian, gambarnya tuh, tadi jangan dibuang. Sampai yang terakhir saya. Next, oke. Andi nungguin, disiram, kakeknya bilang sabar, semua butuh proses. Enggak berjalan instan. Teman-teman, dunia ini ngajarin segala sesuatu berjalan dengan instan. Menggapai cita-cita tuh enggak ada sesuatu yang bisa didapat dengan instan. Kita keseringan main game sih gitu. Main game kan ada tuh, quick building gitu. Bikin satu bangunan kalau beli pakai games, pakai diamond langsung muncul dan sebagainya. Hidup tuh nggak seperti itu, nggak semuanya instan. 4 hari kemudian benih yang Andi sudah tanam baru muncul kayak gini. Mungkin mimpimu belum kelihatan besar, baru kecil-kecil. Proses jalani. Engkau mau menjadi pemain musik yang hebat, mulai berlatih. Mungkin awalnya cuma bisa kunci C, G, F, C, G, F, C, G, F. Mungkin seperti benih ini baru mulai tumbuh. Tapi terus pupuk, terus latihan. Apapun impianmu, apapun cita-citamu. Engkau yang udah mulai bekerja, teman-teman yang udah mulai bekerja, mulai dari kecil. Jangan mau langsung berharap, wah saya mau langsung jadi GM. Teman-teman mulai. Pekerjaan yang dipercayakan, jalani. Mungkin kelihatannya kecil, tapi semua butuh proses. Setia, tanam. Bawa Tuhan bersama kita dalam perjalanan. Beberapa minggu kemudian, benih yang teman-teman pegang ini benih kacang tanah.
Kacang panjang. Ini benih kacang panjang. Benih yang teman-teman pegang ini, kalau teman-teman taruh di tanah, beberapa minggu akan muncul seperti ini. Tapi teman-teman nggak bisa malam ini tanam, harapkan besok udah seperti ini. Nggak bisa. Semua butuh proses. Semua butuh proses. Nah, 3 minggu kemudian udah jadi seperti ini. 60 hari. Dari benih seperti ini, dari benih sekecil ini, 60 hari kemudian dia bisa jadi seperti ini. Dan gak langsung mati, bisa terus 10-15 kali petani bisa memanen kacang panjang ini. Dari benih sekecil ini bisa 15 kali panen, dan sekali panen jumlahnya puluhan. Teman-teman bayangin, dari benih sekecil ini bisa jadi sesuatu yang besar. Begitu juga impian, mimpi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Semua butuh proses. Enggak ada yang instan. Teman-teman harus mulai bergerak. Kalau mimpi cuma sekedar mimpi, coba yang tadi pegang bijinya udah jadi kacang panjang belum? Belum kan? Kenapa belum? Belum ditanam. Belum ditanam. Teman-teman gak bisa ngarepin mimpi teman-teman jadi kenyataan. Harapan teman-teman, passion teman-teman yang mau melayani lebih luar biasa, yang mau menjadi ketua sel yang hebat, yang mau baca Alkitab sampai habis, yang mau jadi dokter, yang mau jadi juara kelas, yang mau jadi insinyur, yang mau sekolah di luar negeri. Teman-teman nggak bisa berharap impian teman-teman jadi kenyataan, tapi ketika teman-teman belum mulai bergerak, bertindak, dreams itu butuh action gitu, mimpi itu butuh tindakan. Mau keluar negeri, mulai belajar bahasa Inggris. Kalau nggak mulai belajar bahasa Inggris, gimana mau keluar negeri? Belajar, mau sekolah di luar negeri. Teman-teman, saya punya mimpi 4-5 tahun yang lalu, saya mau sekolah, mau kuliah teologi. Mau kuliah teologi. Apa yang saya lakukan? Saya bukannya masuk kursus memasak, enggak. Saya sekolah, saya memberanikan diri, memulai, mencoba dengan banyak halangan-halangan. Nanti waktunya ada apa enggak ya? Nanti tugasnya banyak apa enggak ya? Nanti bisa apa enggak ya? Saya mulai melangkah, mulai. Ketika proses memulai, ada halangan enggak, ada tantangan enggak? Ada. Tugasnya banyak. Tapi itu harus dijalani, ada proses. Ketika kita menjalani proses, pada waktunya selesai juga. Akhirnya mimpi saya jadi kenyataan. Saya selesai kemarin di wisuda. Teman-teman, semua mimpi kita bermula diawali dengan tindakan kita. Diawali dengan tindakan. Kalau kita nggak pernah bertindak, mimpi itu nggak akan pernah tercapai. Bawa mimpi kita dalam Tuhan. Bawa mimpi kita dalam Tuhan. Ajak Tuhan. Seperti Nehemia. Sepanjang perjalanan kita menggapai mimpi, menggapai sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sepanjang perjalanan, jalani dengan Tuhan. Ketika ada masalah, ada halangan. Wah, Tuhan susah banget ya. Saya mau keluar negeri belajar bahasa Inggris susah banget ya. Bawa dalam Tuhan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemudahan. Pertemukan saya dengan orang yang bisa membantu. Bawa, jalani. Percaya Tuhan pasti bantu, Tuhan pasti atur, Tuhan pasti memberikan kemudahan kalau mimpi itu dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang taruh mimpi itu dalam hati kita,
Tuhan yang taruh impian itu dalam hati kita ya, Tuhan pasti bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ketika mimpi kita jalani, butuh proses. Semua tuh gak berjalan instan. Semua gak berjalan instan. Butuh proses dan ketekunan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Malam hari ini berbicara pada setiap kami ya Tuhan, di masa muda kami. Banyak impian yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Banyak harapan, banyak mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hati kami. Buat kami berani mengejar mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Buat kami mau bergerak. Sehingga rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan itu jadi dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang rajin, bukan anak-anak-Mu yang malas. Kobarkan setiap keinginan dalam hati kami ya Tuhan. Impian-impian yang ada dalam hati kami Tuhan terus pelihara. Sehingga impian itu boleh membawa kami makin hari makin berjalan, masuk dalam rancangan Tuhan, masuk dalam jalan Tuhan. Sehingga kami boleh menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sertai setiap kami dalam menggapai masa depan kami. Apa yang kami kerjakan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan memegang hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Mu kehadiran-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu mengikutiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbananmu bagi kami ya Tuhan. Malam hari ini kami mengingat kembali kasih Tuhan atas kami. Setiap kali kami mengadakan perjamuan kudus, kami mau mengingat bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia, lahir dari perawan Maria, hidup disalibkan, mati disalibkan menebus dosa kami. Bangkit pada hari ketiga, menunjukkan diri kepada murid-muridnya. 40 hari kemudian ia bangkit, naik ke surga. Demikian iman kami ya Tuhan. Kami ingat terus bahwa Tuhan kami lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Kami ucap syukur atas waktu ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Kokinoto atas pemberitaan firman-Nya. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Saya undang Saudara Kenichi untuk doa persembahan. Marilah teman-teman, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kali ini kita akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan yang kita berikan agar bisa bermanfaat bagi sesama. Berkatilah tangan-tangan yang memberi dan berkatilah hamba-hamba Engkau. Dan terimalah semua Pak yang dimilikinya agar bisa bermanfaat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apakah ada pengumuman? Oke, saya undang Kokinoto untuk doa berkat.
Ya kita bangkit berdiri. Teman-teman yang melayani, thank you untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan teman-teman semua yang di mimbar. Kimberly baru pertama kali pelayanan. Wah, kita kasih tepuk tangan, semangat buat Kimberly. Terima kasih untuk komitmennya melayani bersama di tempat ini. Tuhan memberkati kehidupan Kimberly. Teman-teman yang tadi asyir, yang gak kelihatan di mimbar, percayalah berkat Tuhan sama buat teman-teman yang melayani dengan sukacita. Thank you buat pelayanannya. Yuk teman-teman, kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami bergembira, bersukacita Tuhan bertemu dengan saudara seiman kami pada malam minggu ini, beribadah bersama-sama. Terus pelihara kasih persaudaraan kami ya Tuhan, pelihara semakin kami boleh semakin saling mengasihi sesama kami boleh semakin berhari, semakin bertumbuh di tempat ini ya Tuhan. Saudara-saudara, ibadah kita telah selesai, tetapi percayalah kasih Tuhan takkan pernah selesai dalam hidupmu. Tuhan tak pernah selesai dengan engkau karena banyak yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, tuntunan, penyertaan, arahan dari Allah Roh Kudus akan selalu menyertai hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Percayalah, Tuhan tak akan pernah meninggalkan engkau. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.